Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, kembali lagi di channel Hasbi, tentunya channel yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Karena di channel ini saya akan membahas hal-hal menarik tentang pendidikan yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Oke kawan-kawanku, pada video kali ini saya akan membahas tentang kepemimpinan sekolah yang efektif. Untuk topik-topik yang akan dibahas dalam video ini yaitu tentang konsep kepemimpinan, faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan, teori kepemimpinan, syarat dan prinsip kepemimpinan pendidikan, fungsi kepemimpinan, kepemimpinan kepala sekolah yang efektif, kunci sukses kepemimpinan, dan gaya kepemimpinan. Langsung saja ke topik yang pertama yaitu konsep kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan atau usaha seseorang untuk bisa menggerakkan seseorang atau tim maupun kelompok agar mau bekerja sama melaksanakan tugas yang telah diberikan kepadanya, maupun mendorong orang atau karyawan untuk membuat suatu hal yang positif dan meminimalisir perilaku negatif, serta maupun membangunkan dan memanfaatkan potensi atau sumber daya yang ada dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Oke kawan-kawan, lanjut ke topik yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan. Menurut Assembly tahun 2012, perilaku seorang pemimpin dalam melaksanakan tugas dipengaruhi oleh faktor, yaitu faktor yang pertama internal, yang kedua berasal dari kelompok yang dipimpin, ketiga lembaga yang dipimpin, ketiga faktor-faktor legal, keempat lingkungan sosial, dan terakhir yaitu perubahan dan pembaharuan. Yang ketiga yaitu teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan pada umumnya berusaha menenangkan faktor-faktor memungkinkan munculnya kepemimpinan atau sifat atau bakat yang ada, bakat alam yang dimiliki oleh pemimpin. Teori tersebut menurut Said tahun 2010 adalah sebagai berikut. Yang pertama, teori orang terkemuka, lingkungan, pribadi dan situasi, interaksi dan harapan, dan yang terakhir yaitu humanistik. Keempat itu syarat dan prinsip kepemimpinan pendidikan. Menurut Mutahar tahun 2013, kepemimpinan pendidikan yang efektif adalah kepemimpinan yang mampu mempengaruhi orang lain untuk diajak bekerja sama dalam meningkatkan mutu pendidikan. Asmendri tahun 2012 mengungkapkan syarat dan proses seorang pemimpin pendidikan adalah sebagai berikut, yaitu seorang pemimpin harus memiliki kepribadian yang terpuji, paham dan menguasai tujuan yang hendak dicapai, memiliki wawasan yang luas di bidang tugasnya, dan yang terakhir itu berpegang pada prinsip-prinsip umum kependidikan. Yang kelima akan kita bahas yaitu tentang fungsi kepemimpinan. Secara operasional, fungsi kepemimpinan dapat dibedakan dalam 5 fungsi pokok, yaitu yang pertama fungsi instruksi, fungsi konstruksi, fungsi partisipasi, fungsi delegasi, dan yang terakhir yaitu fungsi pengendalian. Yang keenam akan kita bahas tentang kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Kepala sekolah merupakan motor penggerak penentuan arah kebijakan sekolah yang akan menentukan bagaimana tujuan-tujuan sekolah dan pendidikan pada umumnya direalisasikan. Menurut Balke dan Mouton tahun 1964, dalam memimpin sebuah organisasi diperlukan berbagai elemen yang dapat mengantarkan sebuah kepemimpinan yang efektif, yaitu interaktif, inquiry, advokasi, conflict solving, decision making, dan kritik. Yang ketujuh yaitu kunci sukses kepemimpinan. Menurut Mulyasa tahun 2013 ada 10 kunci. Yang pertama yaitu visi dan misi yang utuh, yang kedua yaitu tanggung jawab, yang ketiga keteladanan, keempat memberdayakan staf, yang kelima mendengarkan orang lain, yang keenam memberikan layanan prima, yang ketujuh mengembangkan orang, yang kedelapan memberdayakan sekolah, yang kesembilan fokus pada peserta didik, yang terakhir yaitu manajemen yang mengutamakan praktik.
Dan yang terakhir akan kita bahas yaitu tentang gaya kepemimpinan. Menurut Assem Reed, ada 4 gaya kepemimpinan, yaitu yang pertama itu otoriter, demokratis, kendali bebas, dan yang terakhir yaitu pseudo demokratis. Oke kawan-kawanku, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Apabila ada yang kurang jelas dalam penyampaian atau lain-lain, bisa kawan-kawan tanyakan di kolom komentar. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.